Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian. Tiga ratus dua puluh dua. Hidup
Putra, dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Terima kasih banyak, tapi masih banyak yang salah menjawab. Seharusnya dijawab dengan apa? Selamat pagi juga, bukan cuma pagi. Karena yang dirayakan di sana adalah keselamatan. Saya dan Anda berjumpa di pagi ini, tanggal 25 Juli dalam keadaan selamat. Betul? Jadi kita semua berjumpa dalam keadaan selamat. Karena itu yang dirayakan dalam setiap perjumpaan, malam, siang, atau pagi, adalah keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Dan hari ini kita diingatkan kembali akan peranan bahkan kuasa Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari yang seringkali kita tidak pahami, bahkan seringkali kita tidak gunakan sebagai kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Karena itu banyak orang cepat pesimis, banyak orang cepat putus asa, sakit hati, lalu gantung diri, misalnya gantung diri, atau rupa-rupa kejahatan yang dibuat. Padahal Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita sekalian, dan Ia itu maha kaya akan rahmat-Nya untuk bisa membuat kita hidup lebih layak dan damai serta bahagia dalam dunia ini, dan kelak akan berjumpa dengan Dia. Bacaan-bacaan yang kita renungkan, bacaan pertama, bagaimana Nabi Elisa menyuruh seorang hamba pelayan untuk memberi makan kepada 100 orang dari beberapa potongan roti saja. Ya, menurut ukuran manusia, roti yang sedikit itu pasti tidak cukup. Tetapi kalau Allah berkarya atas roti yang kecil itu, maka itu akan bisa mengenyangkan, membahagiakan semakin banyak orang. Itu juga pasti bisa. Dan bahkan ada lebih. Begitu juga dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana Yesus mempergandakan roti, 5 roti dan 2 ikan, dimakan orang sekitar 4.000 orang. Itu kalau calon itu memang langsung itu kalau cuma anggota dewan. Jadi itu. Ya. Bahkan karena banyak orang, malah Yesus sudah mau diangkat sebagai raja. Ya, sudah banyak pendukung, jadi gampang mau jadi pemimpin. Tapi Yesus tidak mau pakai itu. Dia tetap mau menjadi pelayan yang sederhana. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengawali perayaan yang menyelamatkan ini. Dan sebelum mendengarkan sabda ilahi, sabda Tuhan sebagai pedoman hidup kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama, seraya menyadari dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang seringkali meragukan kasih Allah, bahkan menolak cinta Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hening sejenak. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa
mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meneguhkan Dikau, kami menyembah Dikau. Muliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasih
Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami, Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datang seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai, serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, dan bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Engkau membuka tangan-Nya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami.
setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Engkau membuka tangan-Nya Tuhan dan berkenan mengenyangkan kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, umat berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya,
Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya lihat orang ini tegang sekali, no. Dapat lihat tegang. Saya ini dari kebun, ya, dari Sulawesi Tengah, maka kalau tegang-tegang orang, saya juga kaku di sini. Santai saja. Ini rumah Tuhan. Jadi ini kita harus bahagia di sini, ya. Kalau ada beban di rumah, lepaskan dulu, atau di kantor atau di kebun juga seperti saya. Mari kita happy di rumah Tuhan ini. Ya. Jangan terlalu tegang. Ya, santai. Ini pasti kita dijaga oleh Tuhan. Yang penting perhatikan protokol kesehatan. Itu saja. Jangan kumang begal-begal, karena begal itu biasa unsur-unsur dari kejahatan. Ya, yang dibujuk-bujuk setan sehingga dibuat. Tapi kalau taat kepada protokol kesehatan, saya yakin pasti kita aman semua. Maka saya ingin kita bahagia dalam rumah Tuhan ini. Jarang-jarang saya masuk di tempat seperti ini. Makanya saya tadi cuma nonton ini gambar-gambar di atas. Ya, di gereja saya baru-baru saya tugas di Santo Petrus Nulion itu nyanda ada gereja di stasi atau dalam gereja gambar seperti ini. So dekat sekali itu orang-orang kudus di atas. Ini gereja Santa Teresia dari Kalkuta. Kita dipertemukan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan hari ini kita dengarkan bagaimana itu peranan Allah dalam kehidupan setiap manusia. Bahwa Allah itu selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, maupun juga dalam Injil hari ini.
Bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana pergumulan seorang abdi Allah. Ya, bukan Elia, ya. Elisa yang menyuruh orang supaya membagikan roti. Roti itu cuma sedikit. Yang akan dibagikan kepada sekitar 100 orang. Ya, ukuran manusia itu tidak akan cukup. Tidak akan bisa mencukupi orang untuk dimakan. Tetapi kalau ukuran Allah, tidak ada yang mustahil. Ya, mau satu itu dia bilang lebih, langsung jadi lebih. Dan ini saya yakini orang di sini biar beriman bagaimana tidak ada yang bisa bikin itu. Ya, bisa mempergandakan roti. Dia bilang penuh orang di gereja ini, langsung penuh. Corona tidak ada lagi, langsung tidak ada. Cuma Tuhan Allah yang boleh buat itu. Karena itu ketika hamba Allah itu, abdi Allah melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, itu terjadi. Ya. Bahwa ketika dia memberikan dengan tulus, ikhlas, maka pemberian itu sebenarnya diberikan kepada Allah sendiri. Dan Allah yang berkarya di dalam, bekerja sehingga itu berkelimpahan. Dari yang sedikit menjadi berlimpah-limpah. Itu penyerahan diri. Begitu juga dengan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika para murid bergumul karena kekurangan makanan, terlalu banyak orang, ya. Ternyata sekitar 5.000 laki-laki, saya kira bilang tadi 4.000. 5.000, lebih banyak lagi. Yang mau makan dari 5 ikan dan 5 roti dan 2 ikan. Ini juga kan hal yang mustahil. Kalau ukuran biarlah ekonomi sarjana berapa, S berapa, tetap tak putar-putar kalau dia mau bagi ini. 2 ikan dan 5 roti dimakan kurang lebih 5.000 orang. Itu cuma laki-laki yang dihitung. Ya, yang anak-anak perempuan kasihan tidak dihitung. Berarti banyak sekali orang. Tetapi ketika mereka membawa kepada Yesus, mensyukuri apa yang ada, Yesus berdoa kepada Bapanya, maka roti 5 itu dan 2 ikan akhirnya menjadi berkelimpahan. Menjadi orang semua menjadi kenyang. Dan setelah menjadi kenyang, dikumpulkan sisa-sisa itu. Dan akhirnya masih sisa 12 bakul. Itu orang tahu semua. Ya. Jadi kalau waktu itu para pendukung Yesus sekitar 5.000 laki-laki, kalau dia calon memang anggota dewan, itu pasti jadi. Malah setelah itu Yesus mau diangkat sebagai raja. Ya kalau di sini mungkin gubernur. Itu jadi. Tapi Yesus tidak mau. Dia tetap mau melayani dengan sebebas-bebasnya. Dia tidak mau menjadi pemimpin, ya, yang duniawi. Tetapi mau memimpin orang, memimpin semua roh kepada kebenaran dan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Itu Rasul Paulus bilang dalam bacaan kedua. Jadi kendati dia dalam penjara, Rasul Paulus dia tetap mengingat umatnya di luar. Dorang mau bersatu bagaimana ini? Mereka ini rukun Kalkuta dengan rukun Yesus Gembala Baik masih bersatu atau nyanda? Ya, ini ada 5 wilayah rohani atau berapa? Masih bersatu atau nyanda? Maka dia keluarkan surat kepada umat di Efesus supaya mereka tetap bersatu. Mereka kan satu Tuhan. Ini semua satu Tuhan toh? Satu baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang tidak ada tuh pakai nama lain, misalnya Pam Pitinangun, misalnya pastor paroki. Yang tidak ada, tetap Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau pakai Pam Bomba. Tidak ada. Semuanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu roh, dan dipimpin oleh Allah Bapa Tuhan kita yang menjiwai semua, memelihara semua, dan mengendaki kita semua supaya memperoleh keselamatan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita hari ini supaya hidup sesuai dengan iman kita, bersatu, tetap hidup rendah hati,
memperhatikan yang berkekurangan seperti yang dibuat dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan Injil. Memberi yang berkekurangan, kamu tidak akan pernah berkekurangan. Ya, asalkan diberi dengan tulus. Karena katanya kalau pemberian yang tulus itu sebenarnya yang menerima itu Allah sendiri. Karena itu akan berkelimpahan dan membuat orang yang memberi menjadi bahagia dan senang. Maka kalau diberikan supaya dilihat orang, ya itu namanya makan puji. Ya toh? Dan itu setelah itu dia merasa rugi atau dia sudah mulai cerita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang Maha Kasih, sebagaimana Tuhan Yesus yang baik selalu memberi kepada yang berkekurangan, yang lapar, marilah kita juga hadir seperti itu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin ada tetangga kita yang berkekurangan. Mungkin ada tetangga kita yang kena COVID. Jangan dihina. Harus didoakan. Itu bagian dari pemberian diri kita. Ya. Jangan menghina lalu menceritakan dia mau lewat saja so tutup itu pintu. Sampai pintu cepat rusak nanti kalau begitu. Ya. Tapi bagaimana menghindari dengan halus? Bagaimana tetap mendukung orang yang sedang terpapar itu supaya dia tetap punya iman akan sembuh. Coba orang yang kena, ya. Jadi jangan bilang anak rasa ngana itu, jangan pernah. Itu bukan murid Tuhan. Jadi tetap kita harus menolong, membantu. Ya, bagaimana mensejahterakan orang, memberi yang berkekurangan, dan kita akan pasti selalu berkelimpahan. Semoga apa yang ada pada diri kita selalu diberkati oleh Tuhan sehingga kita boleh bermurah hati juga kepada siapapun yang kita jumpai dengan apa yang kita miliki supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dengan demikian hidup kita bermakna, hidup kita terpuji di hadapan Tuhan, dan hidup kita semakin jelas sebagai murid-murid Tuhan. Jadi berarti murid Tuhan itu tidak ada yang kikir, harus murah hati. Itu yang harus diingatkan kepada kita sekalian. Kita pulang sebentar, semakin murah hati di rumah, di tetangga, di wilayah rohani, di kantor, di kebun atau di mana saja. Di gereja termasuk. Lain kali karena orang masuk gereja, ya. Lain kali juga di gereja orang tidak jadi murah hati, rendah hati. Padahal ini rumah Tuhan, kasihan. Odoh. Tuhan dah haga-haga, kasihan ini terlalu sombong kok. So masuk gereja lekong, lupa ini rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi berkat untuk semua orang, siapapun. Tidak usah lihat dia agama lain, karena dia tetap adalah ciptaan Tuhan dan tetap menjadi tempat atau sarana bagi kita untuk berbuat kasih. Semoga demikian. Bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi Bapak Suci dan para uskup. Ya Bapa, berkatilah Bapak Suci dan para uskup
dalam usaha memajukan persatuan gereja dan mengembalakan segenap umat yang tengah bersiara menuju kerajaan keselamatan. Marilah kita mohon, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Bagi kelaparan di dunia, ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia. Semoga mereka tetap gigih berjuang mengusahakan kesejahteraan rakyat bangsanya. Marilah kita mohon, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka, ya Bapa, dampingilah dan tabahkanlah hati para orang tua yang menghadapi kelaparan anak-anak mereka. Teguhkanlah iman mereka agar jangan sampai putus asa, namun berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh rezeki darimu melalui belas kasih orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita, warga baru paroki, ya Bapa, semoga para putra dan putri paroki yang baru merasa diterima dalam lingkungan kami, merasa tinggal di rumah yang nyaman dan aman bersamamu. Marilah kita mohon, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan maksud baik kita kepada Allah yang Maha Kasih bersama dengan keluarga Lumesar Pandi mengucap syukur atas hari ulang tahun dari anak Angelita Meilian Lumesar pada hari ini genap berusia 24 tahun, dan juga bersama dengan keluarga Paguimang Diana mengucap syukur atas hari ulang tahun dari anak kekasih Virgili Regina Paguimang pada tanggal 23 Juni genap berusia 11 tahun. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menghadirkan anak-anak ini dalam keluarga mereka yang bersyukur ini. Semoga Engkau senantiasa melengkapi segala kebutuhannya, melindungi dalam perjalanan hidupnya, mengaruniakan kesehatan jasmani dan rohani, dan menjauhkan segala mara bahaya, wabah virus, serta segala apa saja yang jahat yang dapat mengancam kehidupannya. Semoga ia selalu tinggal dalam kasih-Mu, menikmati kebahagiaan dan penyertaan rahmat-Mu, sehingga selalu bahagia, sehat, dan Kau karuniai umur yang panjang, dan berkatilah masa depan mereka, serta pekerjaan mereka sekarang ini. Berkati kedua orang tua yang selalu setia mendidik dan memelihara mereka dengan iman dan kasih. Semoga mereka selalu setia dan taat memelihara kekudusan dan kesucian sakramen perkawinan yang telah mereka terima, dan semoga mereka selalu Kau jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, wabah virus yang sedang mengancam negara kami dan hidup kami bangsa manusia ini. Semoga mereka senantiasa Kau naungi dengan rahmat dan Kau hibur dengan cinta-Mu. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk Bapak Ringo Sumayo, adik dari Pastor Rio Sumayo yang kemarin dipanggil Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih, yang sungguh mengenal iman saudara kita ini dalam perjalanan hidupnya di dunia selama ini, mengampuni segala keterbatasan dan kekurangannya, dan memperhitungkan segala amal baiknya dalam mengimani dan mencintai Tuhan sebagai juru selamat hidup selama hidupnya di dunia ini, dan diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dan semoga Pastor Rio dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diteguhkan imannya, diberi pengharapan, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sebagai pemelihara hidup yang sejati, yang selalu memberikan rahmat-Nya bagi semua orang yang membutuhkannya. Marilah kita mohon, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan.
Semoga kita satu paroki ini juga secara khusus selalu dijauhkan dari segala wabah virus. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa itu menaungi kita semua dalam perjalanan hidup ini, dalam setiap karya dan pekerjaan kita, agar kita selalu sukses dan sehat serta bahagia dalam menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang semakin bersatu, semakin saling mengasihi dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga semoga pastor paroki selalu dikaruniai rahmat kebijaksanaan serta diberi kesehatan jasmani dan rohani agar selalu melayani umatnya dengan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon, Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini dan curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah bagi kami rezeki surgawi yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kami akan berkat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadikan manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihan-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Antifon Komuni. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kelimpahan rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami pun senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sehingga dengan rela mau berbagi rezeki, keterampilan, pengetahuan, dan apapun yang ada pada kami, demi terciptanya kebaikan bersama yang mencerminkan suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang umat yang terkasih, baik umat yang ada di gereja maupun yang mengikuti misa ini lewat live streaming. Beberapa penyampaian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-17. Pertama, diucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor John Bomba PR yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi bersama umat Paroki Bunda Teresa Kalkuta GPI pada siang hari ini. Juga kepada para petugas liturgi, penyelenggara dari Sekami Paroki, dan dekorasi WKRI Ranting Santa Emilia. Tugas lektor, dirijen, dan organis yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, diucapkan banyak terima kasih. Juga seluruh umat yang boleh hadir maupun yang mengikuti secara live streaming. Penyampaian berikutnya, pada hari Kamis yang lalu, DPP Inti bersama DKP dan Pastor Paroki menyelenggarakan meeting online atau lewat virtual, dan ada beberapa hal yang sudah diputuskan. Yang pertama yaitu menyikapi tentang penyebaran atau penyebarluasan COVID-19 di daerah teritorial Paroki Bunda Teresa, maka paroki mengambil kebijakan yang pertama, dibentuk tim atau Satgas COVID-19 untuk membantu keluarga-keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun di fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk itu juga membuka sumbangan bagi keluarga yang ingin membantu, bisa dikumpulkan lewat tim Satgas COVID Paroki Bunda Teresa di bawah koordinir Seksi Sosial Ekonomi, di mana untuk dana awal sesuai kesepakatan kita akan menggunakan 50% dari dana APP yang menjadi hak paroki atau yang biasa ditinggalkan di paroki, untuk seluruhnya digunakan dalam membantu penanggulangan penyebaran COVID-19. Adapun tugas dari tim Satgas ini bukan hanya untuk membagi bahan makanan atau bantuan untuk keluarga-keluarga ini, tetapi juga bertugas untuk penyemprotan disinfektan bagi keluarga yang menjalani isolasi mandiri dan sudah selesai, bisa menghubungi tim atau Satgas yang dibentuk. Bila memungkinkan, memang akan juga kita bantu bukan hanya umat, tetapi masyarakat di sekitar yang berada di area teritorial paroki kita. Kemudian untuk hal tersebut, bagi umat yang merasa atau saudara kita yang merasa sedang menjalani isolasi mandiri, harap segera melaporkan ke ketua-ketua wilayah rohani tempat
terdaftar agar bisa segera didata dan segera dikirimkan bantuan berupa vitamin dan bahan makanan untuk membantu mempercepat pemulihan. Kemudian keputusan tentang penyelenggaraan liturgi di paroki kita, di mana mulai minggu depan perayaan Ekaristi untuk misa hari Minggu dibagi menjadi 3 di pusat paroki. Untuk stasi tetap seperti biasa, tapi di pusat paroki itu menjadi 3 kali, yaitu mulai hari Sabtu jam 6 sore dan hari Minggu 2 kali seperti biasa jam 9 pagi dan jam 6 sore. Untuk itu 12 wilayah rohani kita bagi 3 menjadi 4 wilayah rohani, dan jadwal nanti akan diatur oleh bidang kerohanian atau seksi liturgi. Dalam hal ini juga para petugas akan tetap memperhatikan untuk penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi. Kemudian ada catatan mengenai pelayanan wujud atau intensi khusus keluarga pada hari-hari biasa untuk pelayanan misa di rumah, sebagaimana telah diedarkan surat sebelumnya bahwa tidak ada misa di rumah atau ibadah, maka pelayanan pun dipersilahkan bagi keluarga yang ada intensi misa khusus untuk menggabungkannya lewat misa pagi jam 5:30 yang biasa dan tetap berjalan di pusat paroki. Kemudian untuk penyelenggaraan liturgi di hari Minggu, nanti akan ada beberapa pembatasan yang sudah ditetapkan oleh seksi liturgi, termasuk hari ini sudah tidak ada petugas PPA. Dan kemudian ada catatan tentang pelayanan ibadah untuk atau misa requiem untuk orang yang meninggal, umat yang meninggal. Apabila dia meninggal dalam kondisi pasien COVID-19, maka sesuai ketentuan dari keuskupan, pastor akan memberkati jenazah di kompleks pekuburan dan lubang atau liang kubur, dan tidak ada pelayanan ataupun ibadah di rumah duka. Tetapi untuk yang bukan pasien COVID-19, pastor akan melayani pemberkatan jenazah di rumah dengan umat atau hanya keluarga dan pengurus wilayah rohani yang hadir dalam ibadah pemberkatan jenazah tersebut. Adapun kebijakan ini hanya berlaku terbatas sampai kita melihat perkembangan penyebaran COVID di daerah kita. Nanti akan ada penyampaian ulang sambil melihat perkembangan terakhir tentang penyebaran COVID-19 di daerah ini. Kemudian penyampaian berikutnya mengenai data kartu dapur atau data statistik, kembali diingatkan bagi ketua-ketua wilayah rohani agar boleh menyerahkan ke bidang sekretariat untuk direkap. Juga data atau formulir penerimaan komuni pertama rencananya harap segera dimasukkan ke bidang liturgi, seksi liturgi, karena akan direkap untuk melihat rencana ke depan tentang rencana penerimaan komuni pertama ini. Berikutnya mengenai pembangunan menara juga dibahas dalam rapat virtual tersebut, di mana tetap diharapkan komitmen dari wilayah rohani untuk menyetorkan dana yang menjadi tanggungan dari wilayah rohani seberapa saja dulu yang terkumpul agar proses pembangunan menara lonceng tetap bisa berjalan. Dan untuk itu sudah diputuskan juga setiap misa pada hari Minggu ketiga, keempat, atau kalau ada sampai kelima dalam bulan berjalan, itu ada kolekte untuk pembangunan. Karena untuk minggu pertama dan minggu kedua itu ada intensi khusus sesuai kebijakan dari keuskupan. Oleh karena itu mulai minggu ketiga, keempat, atau sampai ada yang kelima dijalankan oleh ke pembangunan, nanti dikumpul pada saat umat keluar dari gedung gereja. Info vaksin di tempat atau di gereja kita untuk vaksin tahap kedua dilaksanakan hari Rabu tanggal 4 Agustus
Dan juga dibuka kesempatan untuk vaksin anak usia 12 sampai 17 tahun maupun orang dewasa yang belum sempat vaksin tahap pertama bisa mendaftarkan diri untuk vaksin pada tanggal 4 Agustus tersebut. Adapun penanggung jawab pelaksana yaitu dari WKRI dan PIC-nya Ibu Ketua WKRI, Ibu Heti Sangi. Kegiatan nanti dilaksanakan seperti pada tahap pertama di Kompleks Gereja Bunda Teresa Kalkuta. Kemudian untuk dana operasional bulan Juni yang belum setor boleh disetor, dan yang belum mengambil untuk bulan Juli. Dan untuk pengumpulan ini sebisa mungkin kalau bisa lewat transfer karena untuk menghindari kontak antara pengurus wilayah rohani. Demikian beberapa penyampaian khususnya mengenai penjelasan singkat tentang surat edaran hasil keputusan DPP bersama pastor paroki dalam perkembangan terakhir, menyikapi perkembangan terakhir penyebaran COVID-19 di daerah kita. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Bila ada yang kurang jelas bisa menghubungi lewat WhatsApp baik pastor paroki maupun bidang sekretariatan. Terima kasih, selamat siang dan selamat berhari Minggu. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan yang sudah menyampaikan berita dalam paroki ini. Semoga didengarkan dengan baik dan dilaksanakan dengan setia. Bapak Ibu, tadi saya punya pengalaman. Waktu saya kemari, itu pas di pompa bensin, apa DP nama itu? Di Kairagi. Di situ mati sampai oto. Dan saya kira habis bensin. Jadi habis saya laju, lambung 3 mobil, tiba-tiba mati. Jauh dia jalan terus. Pas saya lihat ada ruko ditutup, saya kasih masuk itu. Tapi seberat karena mati ternyata mobil. Tapi saya sudah baca ini bacaan hari ini, percaya kepada Allah. Karena itu saya santai-santai saja. Akhirnya saya kasih pelan setir dan berhenti. Dan saya sudah ingat Juan yang saya mau hubungi, bahwa datang jemput saya, tidak bisa berangkat dengan mobil. Tapi waktu itu saya tidak langsung hubungi Juan. Tapi saya balas SMS dari satu umat, ibu yang ucapkan selamat hari Minggu pastor, yang sudah lama tidak pernah ketemu. Jadi saya rindu, saya balas SMS itu, WA. Habis itu, ini mobil sudah mati. Saya lihat-lihat, ini berarti saya tidak bisa tembus di GPI. Lalu saya sudah mau telepon ini, Juan, tapi saya kasih starter mobil dulu. Saya sudah salam Maria terus. Starter mobil jadi. Itu saya mau bilang, kita harus bongkar kebiasaan lama kita, yaitu panik. Jadi santai saja. Kita percaya Allah itu menyertai. Dan pasti Tuhan tidak akan membiarkan saya tidak misa hari ini. Dan umat yang sudah suka masuk misa hari ini pasti mendapat pelayanan. Karena itu Tuhan tahu, maka ketika kita start ulang, jadi itu mobil. Ya. Dan hari ini kita diingatkan supaya membongkar kebiasaan lama kita yang selalu merasa kekurangan. Seperti yang disampaikan oleh bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, merasa kekurangan padahal ada Allah yang kaya berkat. Itu. Jadi kita diminta untuk selalu lebih dari hidup kita, tidak biasa-biasa saja seperti orang lain. Itu pesan yang saya mau sampaikan. Mari kita bangkit berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai.
marilah kita pulang sambil membawa damai dan cinta Tuhan. Kita semua diutus. Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.